Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Pendengar Buletin Dakwah Kafah rahimakumullah, alhamdulillah kembali hadir di tengah-tengah Anda semua. Buletin Dakwah Kafah kali ini edisi yang ke-217, tanggal 29 Rabiul Awal 1443 Hijriah, bertepatan 5 November 2021 Masehi. Kali ini akan mengangkat tema Syariah Islam butuh diterapkan, bukan direkontekstualisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas memberikan sambutan pada pembukaan Annual International Conference on Islamic Studies yang ke-20 di Surakarta, Senin 25 Oktober 2021. Dalam sambutan itu, dia antara lain menyampaikan pentingnya melakukan rekontekstualisasi sejumlah konsep fikih dalam rangka merespon tantangan zaman. Dia menambahkan bahwa ketidakstabilan sosial dan politik, perang saudara dan terorisme disebabkan oleh tindakan kelompok-kelompok muslim ultrakonservatif yang bersikeras menerapkan elemen fikih tertentu dalam konteks yang tidak lagi sesuai dengan norma klasik yang ada pada era awal Islam. Selanjutnya, dia juga menyatakan bahwa setiap usaha untuk mendirikan negara Islam, Al-Imamah Al-Uzma Universal atau Imamah Agung, juga dikenal sebagai Al-Khilafah atau Khilafah, hanya akan menimbulkan bencana bagi umat Islam. Akan banyak pihak yang berebut untuk menguasai umat Islam di seluruh dunia. Pendengar rahimakumullah, penerapan Islam yang benar. Rekontekstualisasi menurut Merriam-Webster Dictionary Online adalah menempatkan sesuatu dalam konteks yang berbeda. Dalam ajaran Islam, ada praktik ijtihad yang tentu berbeda dengan rekontekstualisasi. Ijtihad hanya berlaku pada nas-nas syariah yang zonni, yang masih ada ruang ijtihad di dalamnya. Bisa juga terkait nas-nas yang mengandung illat sebab pensyariatan hukum. Kaidah usul fikih yang masyhur berbunyi, al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan aw adaman. Hukum itu beredar bersama illatnya, ada ataupun tiadanya. Oleh karena itu, pada masa Rasulullah SAW, ghanimah misalnya hanya dibagikan kepada kaum muhajirin dan 2 orang ansor saja. Namun pada masa Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an, ghanimah dibagikan kepada semua umat Islam. Dalam hal ini, Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an tidak bisa dipandang sedang mengubah atau merekontekstualisasi hukum. Beliau justru sedang menerapkan hukum syariah sesuai dengan ilatnya, yakni agar harta tidak beredar di kalangan orang-orang kaya saja, sebagaimana dinyatakan Al-Quran. Bisa Anda lihat di Quran Surah Al-Hasyr ayat 7. Contoh lain, pada era Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an, beliau memberlakukan kebijakan ucapan talak 3 sekaligus tetap dipandang sebagai talak 1. Lalu pada masa Khalifah Umar radhiyallahu an, beliau memberlakukan kebijakan ucapan talak 3 sekaligus sebagai 3 kali talak. Perbedaan ini terjadi dalam ranah ijtihad. Pasalnya, dalam hal ini tidak ada dalil yang sharih atau jelas sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat. Apa batasannya? Batasannya setidaknya ada 2. Yang pertama, harus berdasarkan dalil, baik dalil Al-Quran, As-Sunnah, ijma' sahabat maupun qiyas syar'i. Ijtihad yang terlepas sama sekali dari dalil, lalu mengikuti hawa nafsu semata, jelas bukan ijtihad. Kedua, tidak melanggar nas-nas yang qot'i. Ijtihad yang menabrak nas-nas yang qot'i, baik qot'i subut yakni Al-Quran dan hadis mutawatir, maupun qot'i dalalah atau penunjukan maknanya, pada hakikatnya adalah perusakan terhadap agama Islam itu sendiri. Faktanya, tujuan dan praktik rekontekstualisasi fikih Islam yang terjadi berbeda dengan penjelasan di atas. Contoh, hukum waris yang sudah jelas dan tegas di dalam Al-Quran, begitu direkontekstualisasikan dengan feminisme, justru ditabrak begitu rupa. Contoh lain terkait khamr, dikatakan misalnya
keharaman khamr ini bersifat sekunder dan kontekstual. Karena itu, vodka di Rusia bisa jadi halal karena situasi di daerah itu sangat dingin. Bahkan yang lebih parah, antara iman dan kafir juga direkontekstualisasi. Dengan gegabah, sebagian orang berpendapat penggunaan istilah kafir mengandung kekerasan verbal kepada non-muslim. Karena itu, istilah kafir mesti diganti dengan sebutan muwatin atau warga negara. Sebagian orang juga melakukan rekontekstualisasi ajaran Islam hingga merusak hukum-hukum yang sudah jelas dengan dalih maqasidus syariah. Maqasidus syariah adalah makna-makna dan tujuan-tujuan yang dibawa oleh syariah. Secara umum, maqasidus syariah mencakup dua hal, meraih kemaslahatan atau menolak kemadharatan. Namun, maqasidus syariah yang dimaksud juga sesuai dengan ketentuan syara, bukan kemaslahatan menurut akal atau hawa nafsu. Di sisi lain, para ulama usul memang berbeda pendapat terkait apakah meraih kemaslahatan atau menolak kemadharatan itu adalah ilat suatu hukum ataukah bukan. Namun, mereka tidak berbeda pendapat terkait nas-nas syariah yang qat'i, baik sumbernya maupun penunjukan maknanya. Sebagai contoh, tujuan pensyariatan pernikahan antara lain adalah untuk menjaga nasab. Namun, para ulama tidak ada yang berpendapat bahwa jika dengan teknologi atau dengan DNA, nasab bisa diketahui, maka pernikahan tidak lagi diperlukan, lalu boleh melakukan zina misalnya. Para ulama juga bersepakat bahwa di antara tujuan pengharaman khamr adalah menjaga akal. Tetapi tidak ada di antara mereka yang berpendapat bahwa minum khamr sedikit dan tidak memabukkan hukumnya menjadi boleh. Karena itu, seruan rekontekstualisasi fikih Islam atau fikih alternatif yang dimaksud Menteri Agama seperti apa? Apakah ijtihad yang mengikuti kaidah-kaidah sesuai syariah sebagaimana yang telah dijabarkan para ulama selama ribuan tahun? Ataukah mengubah fikih Islam agar bisa mengakomodasi berbagai kepentingan manusia, baik kepentingan penguasa, pengusaha maupun kelompok-kelompok di masyarakat? Jika itu yang dimaksudkan, maka jelas ini akan mendekonstruksi atau menghancurkan Islam itu sendiri. Seharusnya umat manusialah yang mengikuti syariah Islam, bukan syariah Islam dipaksa untuk diubah mengikuti kepentingan manusia. Pendengar rahimakumullah, khilafah bukan sumber bencana. Pernyataan Menteri Agama bahwa upaya menegakkan al-imamah al-uzma atau khilafah Islam akan membawa bencana amatlah memprihatinkan. Sebabnya, para ulama Ahlus Sunnah telah bersepakat mengenai kewajiban mengangkat imam atau khalifah. Imam Al-Qurtubi, seorang ulama besar dari mazhab Maliki, ketika menafsirkan Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 menyatakan, ayat ini merupakan dalil paling asal mengenai kewajiban mengangkat seorang imam atau khalifah yang wajib didengar dan ditaati untuk menyatukan pendapat serta melaksanakan hukum-hukum khalifah. Tidak ada perselisihan pendapat tentang kewajiban tersebut di kalangan umat Islam maupun di kalangan ulama, kecuali apa yang diriwayatkan dari Al-Asam Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran jilid 1 halaman 264 sampai 265. Al-Allamah Abu Zakaria An-Nawawi dari kalangan ulama mazhab Syafi'i mengatakan, para imam mazhab telah bersepakat bahwa kaum muslim wajib mengangkat seorang khalifah. An-Nawawi dalam kitab Syarh Sahih Muslim jilid 12 halaman 205. Ulama lain dari madhab Syafi'i, Imam Al-Mawardi, juga menyatakan menegakkan imamah atau khilafah di tengah-tengah umat merupakan kewajiban yang didasarkan pada ijma' sahabat. Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam Sultaniyah halaman 5. Justru dengan adanya pemerintahan Islam yang menjalankan syariah Islam, beragam urusan umat akan terpelihara. Tanpa itu, agama akan terbengkalai dan hancur. Imam Al-Ghazali menyatakan, kekuasaan dan agama adalah saudara kembar. Agama merupakan pondasi dan penguasa adalah penjaganya. Apa saja yang tidak memiliki pondasi akan hancur. Apa saja yang tidak memiliki penjaga akan hilang. Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid 1 halaman 17. Terbukti
kaum muslim sepeninggal Nabi SAW justru selamat setelah Abu Bakar terpilih menjadi khalifah. Berkat kekhilafahan Abu Bakar radhiyallahu an, kaum muslim selamat dari rongrongan nabi-nabi palsu, kaum murtad yang membangkang kewajiban zakat, dan serangan pasukan Romawi. Karena itu, keberadaan imam atau khalifah adalah seperti sabda Nabi SAW, innamal imamu junnatun yuqatalu min waraihi wa yuttaqa bih. Imam atau khalifah itu ibarat perisai. Kaum muslim berperang di belakangnya atau mendukung dan berlindung dari musuh dengan kekuasaannya. Hadis riwayat Muslim. Faktanya, tanpa khilafah sebagaimana saat ini, umat tercerai-berai, negeri mereka dijajah, penduduknya diusir dan dibunuh, sumber daya alamnya dikeruk pihak asing, penistaan agama merajalela, tak ada satupun yang membela. Para pemimpin mereka diam tanpa tindakan berarti untuk menolong umat. Pendengar rahimakumullah, umat butuh penerapan syariah. Pada kenyataannya, yang dibutuhkan oleh umat ini adalah penerapan syariah Islam secara total dan menyeluruh, bukan rekontekstualisasi fikih Islam. Hari ini kaum muslim, baik di tanah air maupun di seluruh dunia, tidak menerapkan syariah Islam secara kafah. Hanya sebagian kecil saja dari syariah Islam yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti fikih ibadah, fikih rumah tangga, dan sebagian kecil fikih muamalah. Padahal kunci kebangkitan umat adalah manakala mereka menjalankan syariah Islam sebagaimana generasi terdahulu. Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani rahimahullah dalam Syariatullah al-Khalidah menjelaskan, sekiranya kaum muslim hari ini menerapkan hukum-hukum fikih dan agama Islam sebagaimana para pendahulu mereka, niscaya mereka akan menjadi umat yang terdepan dan paling bahagia. Alhasil, pernyataan Menteri Agama bahwa umat membutuhkan ortodoksi atau fikih alternatif menjadi tidak relevan. Apalagi jika fikih alternatif yang dimaksud adalah penafsiran terhadap Islam yang tunduk pada kepentingan kaum kapitalis dan liberalis untuk melanggengkan imperialisme mereka di dunia Islam. Sungguh berbahaya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian materi Buletin Dakwah Kafah edisi 217, Syariah Islam butuh diterapkan, bukan direkontekstualisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.